قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka penyakit yang paling berbahaya sebagaimana telah disebutkan adalah hawa nafsu. Semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Fama khalafa syara' fahuwa al-hawa. Semua yang menyelisihi syariat maka itulah hawa. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hawa, maka pasti akan kita dapati dalam konteks dicela. Tidak pernah ada hawa nafsu yang terpuji. Yang namanya hawa semuanya jelek, semuanya dalam keadaan madmum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat "wa man adallu mimman ittaba'a hawahu." Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah, tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dibandingkan dengan berlawanan antara huda dengan hawa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah. Mengikuti hawa, meninggalkan huda. Mengikuti huda, pasti dia akan meninggalkan hawa. Tidak mungkin akan berjalan bersama antara hawa dengan huda. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu." Dan siapa yang lebih sesat? Berarti yang paling sesatnya adalah mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, agar kita jangan mengikuti orang-orang yang demikian. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Kata Allah, jangan engkau taati, jangan engkau ikuti orang-orang yang aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang telah kami lupakan. Aghfalna an dzikrina, orang-orang yang telah kami lalaikan, yang telah kami lupakan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsu. Pertama dikatakan orang yang mengikuti hawa nafsu dikatakan adal, bahkan dikatakan waman adallu, siapa yang lebih sesat dari dia, berarti ini paling sesat. Kemudian yang kedua, ayat lainnya menyatakan, dan jangan taati mereka-mereka yang meninggalkan petunjuk dari Allah, melalaikan zikrullah, dan kemudian lebih memilih hawa nafsu, berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan kemauan pokoknya, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti-bukti, tidak memiliki qala Allah wa qala Rasul. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalaupun sesekali membawa ayat, kalaupun sesekali membawa hadis, adalah ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, dicocokkan dengan hawa nafsunya. Atau hadis yang memiliki makna yang lain untuk diseret kepada hawa nafsunya. Sehingga yang menjadi pokok adalah hawa, kemudian yang lain Quran dan Sunnah dicocokkan dengan hawa nafsunya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang hawa. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Beliau rahimahullah memiliki bab khusus, bab dzikrul hawa al-madmumah nasta'simullahu ta'ala minha wa na'udzu bihi min kulli ma yujibu sakhtuh. Kata beliau, bab tentang penyebutan hawa nafsu yang tercela, yakni hawa nafsu yang memiliki sifat madmumah,
Bukan maknanya ada hawa nafsu yang matmumah, ada yang mamduhah, bukan. Tapi maknanya masalah hawa nafsu yang memiliki sifat madmu, yang namanya hawa, itu tercela. Nasta'simullah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya, dari hawa nafsu. Wa na'udzu bihi, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang membuat kita menjauh dari Allah, membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung kepadanya. Jangan sampai kita terbawa pada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Kemudian dibawakan dalam bab itu bab dzikrul hawa. Wa dzakara bi sanadihi, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan ada satu kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu sebagaimana menjalarnya penyakit kalab pada penderitanya. Fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki penyakit tersebut. Disebutkan oleh Ibn Abi Asim riwayat ini dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan satu kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, gambarannya seperti orang-orang yang dikuasai penyakit kalab. Al-kalab adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing, sebagaimana disebutkan di dalam Gharibil Hadits, yaitu penyakit sejenis rabies yang ketika seorang tertimpa penyakit tersebut, maka dia akan melakukan hal-hal yang dia tidak pikirkan di otaknya. yakni seperti orang gila, dia berbuat, berbicara, bergerak dalam keadaan tidak terkontrol oleh pikirannya. Inilah bias. Demikian pula orang yang dikuasai hawa nafsu, dia akan berbuat, akan berbicara dengan emosi, tanpa dibimbing dengan ilmu, tanpa dibimbing dengan dalil-dalil. Tsumma dzakara riwayatan ukhra, kemudian disebut lagi riwayat lain dari Abi Amir Al-Hauzani bahwa dia haji bersama Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Fasami'ahu yaqul, kemudian mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, qama fina Rasulullah, Rasulullah SAW pernah berdiri di sini di depan kami pada suatu hari. Fadzakara anna ahlul kitab qablakum tafarraqu, dan menggambarkan bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian telah terpecah belah menjadi 72 golongan fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Ala wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Dan ketahuilah bahwa umat ini pun akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Dua-duanya disebut fil ahwa. Umat terdahulu berpecah fil ahwa, dan umat sekarang, umat ini akan berpecah juga fil ahwa. Qala, dikatakan ala wa anna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah fil ahwa kulluha fin nar illa wahida wa hiya al jamaah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al jamaah. Ala wa innahu yakhruju fi ummati aqwamun. Kelengkapan hadisnya, ketahuilah bahwa pada umat ini nanti akan keluar satu kaum yahwuna hawan, yang dikuasai oleh hawa nafsu, yatajara bihim dzalikal hawa kama yatajara al-kalab bi sahibihi. Akan muncul satu kaum dari umatku yang dikuasai oleh hawa nafsu, menjalar pada mereka seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhalahu. Tidak tersisa satu urat pun, satu sendi pun kecuali dimasukkan oleh penyakit tersebut. Berita yang sahih dari Rasulullah SAW akan terjadinya perpecahan umat. Dan berita pula bahwa perpecahan itu terjadi karena hawa nafsu. Wallah, siapa yang tidak sedih melihat orang-orang yang mengaku ahli sunnah dalam keadaan berpecah menjadi sekian kelompok, yang masing-masing mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan kepada kelompok lainnya, yang sama-sama ahlus sunnah, mengaku ahlus sunnah, berpegang dengan ulama ahlus sunnah. Kok bisa? Kita jawab dengan jawaban yang simpel, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fil ahwa. Kenapa berpecah?
Fil ahwa. Kenapa mereka bertikai? Fil ahwa. Kenapa mereka begini? Dengan emosi tanpa ilmu, dengan sumpah serapah tanpa dalil, tanpa hujjah. Na'udzubillah. Kalimat-kalimat yang mengerikan. Pengajian ahlu sunnah dibilang konser. Itu Ustaz Muhammad sedang mengadakan konser. Apakah itu bukan hawa? Mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan gambaran yang seperti ini untuk menunjukkan bahwa perpecahan kaum muslimin juga karena hawa nafsu. Pertikaian mereka juga karena hawa nafsu. Balaqad kana Rasulullah SAW yasta'izu billahi minal ahwa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari hawa nafsu, dari kejelekan hawa nafsu, dan juga mengkhawatirkan pada umatnya bahaya hawa nafsu. Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dengan sanadnya sampai kepada Ziyad ibn Alaqah dari ammihi. Qala, kana Rasulullah SAW yad'u bihaula. Bahwasanya Rasulullah SAW dulu berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Kita harus berdoa. Kalau Rasulullah SAW saja berlindung, apalagi kita harus lebih-lebih lagi. Karena kita lebih mungkin terkena penyakit hawa daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq. Munkaratil akhlaq, ya Allah jauhkan aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak. Dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang busuk, akhlak yang rendah. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu, wal adwa, dan dari penyakit-penyakit. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya selamat dari hawa nafsu. Enggak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya pasti selamat. Enggak ada. Masing-masing manusia mungkin terkena penyakit ini. Masing-masing kita mungkin terkena hawa. Maka kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Dan juga Rasulullah SAW sebagaimana dalam kitab yang sama, kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, dengan sanadnya sampai kepada Abu Barzah Al-Aslami, bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan hawa nafsu ini pada umatnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling aku khawatirkan atas kalian setelahku nanti adalah butunakum, perut-perut kalian. Wa furujakum, kemaluan-kemaluan kalian. Wa mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu yang akan menghalangi kebenaran, yang akan menyesatkan manusia. Mu'dilat al-ahwa. 3 perkara yang Rasulullah khawatirkan. Adapun siapa yang menjamin ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah, kata Nabi. Siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara 2 jenggotnya, yakni mulutnya, dan apa yang ada di antara 2 pahanya, maka aku jamin dengan jannah, kata Nabi. Artinya yang paling dikhawatirkan 2 ini. Kalau dia bisa menjaganya, Masya Allah, dijamin dengan jannah. Yaitu tentang ucapan-ucapan di mulutnya, dan juga apa-apa yang masuk ke mulutnya dan ke perutnya. Juga apa yang ada di antara 2 fakhidai, yaitu kemaluannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang ternyata 2 perkara ini ketika seseorang melanggarnya atas dorongan hawa nafsu, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang melampaui batas karena hawa nafsu, emosi, yang memakan makanan yang haram karena hawa nafsu, yang berbuat berbagai macam perkara-perkara yang haram yang berkaitan dengan kemaluannya, zina, liwat, atau yang mengajak kepada zina dan liwat, juga hawa nafsu. Maka 3 perkara tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Aku paling khawatir karena atas kalian perut kalian, kemaluan kalian, wa ma'dilatil ahwa, dan hawa nafsu. Disebutkan pula oleh beliau masih dalam kitab yang sama, dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala kunna julusan 'inda Nabi, bahwasanya kata Ibnu Mas'ud, kami pernah berduduk bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah menggambarkan 1 garis di depannya dan menyatakan, hada sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus.
kemudian menggambar garis-garis di kirinya dan di kanannya, kemudian menyatakan hadhihi subul. Ini adalah subul, jalan-jalan lain. Subulus syaitan, jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang yad'u ilaih. Digambarkan satu jalan yang lurus, digambarkan garis-garis yang lain, yang garis-garis lain ini disebut oleh Nabi dengan subul, kemudian dikatakan tidak ada satu jalan dari jalan-jalan lain tadi kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Yad'u ilaih. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Wa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Yani yang menyebabkan terpecah belahnya masuknya mereka ke dalam subul. Yang menyebabkan mereka masuk ke dalam subul juga hawa. Sehingga dikatakan dalam tafsir, apa itu hawa nafsu, apa itu dengan subul, ditafsirkan dengan syubuhat wasyahawat. Apa yang dimaksud dengan subul? Diriwayatkan dari Mujahid dan lainnya adalah asyubuhat wasyahawat. Syubuhat adalah perkara-perkara yang samar-samar tidak jelas. Sedangkan syahwat adalah dorongan-dorongan hawa nafsu. Maka ketika mereka mengikuti hawa nafsunya untuk masuk ke dalam subul, terpecahlah mereka. Bertikailah mereka. Dan kemudian mereka menjadi bermusuh-musuhan, menjadi mereka orang-orang yang saling mentahdzir, saling memperingatkan dari bahaya kawannya, saudaranya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka sudah dibacakan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Dengan ayat lainnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Juga dalam hadis sudah disebutkan berpecahnya umat ini karena hawa nafsu. Dan juga sudah diperintahkan untuk berlindung dari hawa nafsu. Maka para ulama, para salafus saleh juga memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Tidak sedikit ucapan mereka. Sangat banyaknya ucapan mereka yang memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Meriwayatkan dari Tawus. Qala rajulun li Ibn Abbas. Kata Tawus, ada seseorang berkata kepada Ibn Abbas, Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian, wahai para sahabat. Maka jawaban Ibn Abbas, kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Enggak pakai dikecualikan. Kullu hawan dalalah. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ketika Ibnu Abbas dikatakan oleh seseorang kepadanya, kami mengikuti hawa nafsu kalian, disalahkan. Yang diperintahkan bukan mengikuti hawa nafsu para sahabat, diperintahkan untuk mengikuti ilmu yang dibawa oleh para sahabat, hidayah, bimbingan yang dibawa oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika orang tadi salah berkata dengan menyatakan bahwa kami mengikuti hawa nafsu kamu, disalahkan oleh Ibn Abbas. Kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu itu sesat. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak ada taklid pada siapapun. Tidak bisa kita menyatakan pokoknya saya mengikuti si fulan, tidak bisa. Tetapi harus mengikuti hujjah. Qala Allah wa qala Rasul wa bima fahimahu salafus salih. Juga diriwayatkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Likai Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, "Ma farihtu bi syai'in fil Islami ashadd farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Kata Ibnu Umar, sungguh enggak ada kegembiraan yang lebih dahsyat, kegembiraan yang paling menggembirakan aku daripada tidak masuknya ke dalam hatiku sedikit pun dari hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu tersebut. Yani dengan ma'rifah, dengan sesuatu yang sudah diketahui, ma'ruf waktu itu bahwa yang disebut aliran ahwa adalah Khawarij, Syiah Rafidhah dan Qadariyah yang sudah muncul di Kufah. Maka ketika dikatakan tentang mereka, Ibnu Umar menyatakan sungguh tidak ada kegembiraan yang paling menggembirakan aku, yang lebih daripada selamatnya hatiku dari pemikiran-pemikiran sesat itu. Dijuluki dengan al-ahwa. Kenapa Khawarij sampai membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu?
Al-ahwa, hawa nafsu. Kenapa mereka sampai memberontak dan sampai mereka mengepung rumah Utsman, memusuhi para sahabat? Al-ahwa. Kenapa Syiah Rafidah sampai ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, sampai menuhankan Ali, bahkan menyatakan Ali yang mestinya jadi nabi? Al-ahwa. Kenapa mereka sampai mengingkari qada wal qadar? Al-ahwa. Semuanya karena hawa nafsu. Dorongan-dorongan hawa nafsu itulah yang menyebabkan mereka tersesat. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, sungguh kebahagiaan yang tiada taranya kalau kita bisa selamat dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut, dari hawa nafsu. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab yang sama dengan sanadnya sampai kepada Tawus. Kata beliau, kata Tawus rahimahullah, "Ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa 'abahu." Tidaklah Allah menyebutkan kalimat hawa dalam Al-Quran kecuali tercela. Silahkan kalian klik kalimat hawa dalam komputer, akan keluar semua. Semua ayat-ayat yang berkait dengan hawa atau menyebut kalimat hawa selalu dalam konteks tercela, nggak ada yang dipuji. Demikian dikatakan oleh Tawus yang menunjukkan bahwa hawa nafsu kullu dalalah, semua hawa nafsu itu sesat. Bahwa kita tidak diperintahkan untuk mengikuti selera, tidak diperintahkan untuk mengikuti kesukaan. Saya suka yang ini, gak suka yang itu. Jangan. Tapi mengikuti mana yang hak dan menghindari mana yang batil, suka atau tidak suka. Kalau sampai ada perasaan yang gak suka, paksakan supaya suka. Karena itu dari Allah, itu dari Rasulnya, itu adalah hak. Muslimin yang saya hormati. Juga disebutkan dalam kitab yang sama, Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, dengan sanadnya sampai kepada Sya'bi rahimahullah. Kata beliau, "Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibihi finnar." Kenapa al-hawa disebut hawa? Kenapa hawa nafsu dalam bahasa Arab disebut dengan hawa? Ha, waw, kemudian ya atau alif layyinah. Li'annaha tahwi bihi finnar. Karena hawa nafsu itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Li'annaha tahwi. Disebut hawa karena tahwi. Tahwi artinya menyungkurkan seseorang. Al-hawa dinamakan hawa, kata Sya'bi, karena yahwi bisahibihi finnar. Karena akan menyungkurkan pelakunya, pengikutnya, pengekornya ke dalam neraka Jahannam. Juga disebutkan dalam kitab yang sama dengan sanadnya kepada Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "La adri ayyul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu pemberian Allah yang mana kepadaku yang lebih besar antara dua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadaku. "Id akhrajani Allahu minasyirki ila al-Islam." Apakah kebaikan yang Allah berikan kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan kepada keislaman? Atau ketika Allah menjagaku dalam Islam dari hawa-hawa nafsu. Perhatikan ucapan Abu Aliyah. Seakan-akan dua pemberian Allah ini seimbang tingginya, sehingga beliau menyatakan, "La adri ayyul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu pemberian yang mana yang lebih besar, karena bersaing besarnya. Pertama, pemberian hidayah ke dalam Islam, dan kedua, penjagaan di dalam Islam dari penyimpangan hawa nafsu. Kenapa dikatakan seimbang? Karena bisa saja manusia masuk dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Khawarij. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, "Yakhruju min dhibhi hadza," akan keluar dari turunan model manusia seperti ini, kepada Dzul Khuwaisirah yang menentang Rasulullah SAW dan menyatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adil engkau ya Muhammad. Sungguh engkau tidak berbuat adil, bayangkan. Rasulullah dikatakan tidak berbuat adil. Kata Nabi akan turun atau akan lahir, akan muncul dari turunan orang seperti ini. Kaumun yang mengalahkan puasanya, mengalahkan puasa kalian, ibadahnya, mengalahkan ibadah kalian, salatnya, mengadakan salat kalian. Tetapi yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar rabiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Tafsir yang benar, ramiyah adalah buruannya. Karena dalam hadis lain disebutkan secara rinci. Dilihat di bulunya tidak mengandung darah dan kotoran. Dilihat di batangnya tidak mengandung darah dan kotoran. Dilihat di yang tajam-tajamnya juga tidak mengandung darah dan kotoran.
Padahal sudah melewati dam wal farad, padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Artinya dia masuk ke dalam buruan tadi, kemudian tembus dari sisi lain. Yakni masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kalau begitu, orang yang mendapatkan hidayah ke dalam Islam itu satu kebaikan besar dari Allah. Tetapi kalau tidak diberi kebaikan yang berikutnya, dia akan keluar dari sisi lain. Sehingga kita berharap mendapatkan kebaikan yang berikutnya, yaitu dijaga di dalam Islam dari al-ahwa, dijaga dalam Islam dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang akan menyeret kembali keluar dari ajaran Islam. Muslimin yang saya hormati, berapa banyak kelompok-kelompok sesat yang sudah mencapai pada kekufuran, seperti Syiah Rafidhah, yang sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka sudah sampai pada kekufuran. Kaum Sufi sudah sampai kepada kekufuran juga banyak, sampai menyatakan manunggaling Gusti Kaulo, atau manunggaling Kaulo Gusti, atau menyatakan aku menyatu dengan Allah, atau menyatakan Allah menyatu dengan alam semesta. Kufur. Dia masuk dalam Islam, tapi keluar lagi dari Islam. Masuk dalam Islam dengan hidayah dari Allah, keluar dari Islam dengan hawa nafsu, dengan dorongan kemauannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Tidak dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Pokoknya ini sepertinya begini, sepertinya begitu, kayaknya begini, kayaknya begitu. Saya rasa. Itu hawa nafsu. Hasil perasaan sendiri, hasil pikiran sendiri, hasil ocehan manusia biasa, hasil ucapan-ucapan nenek moyangnya, hasil semua itu. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu namanya hawa. Kata Abul Aliyah, sungguh aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua pemberian Allah. Apakah ketika aku diberi hidayah ke dalam Islam, atau ketika aku dijaga di dalam Islam dari hawa nafsu. Sehingga aku wasiatkan kepada hadirin semua, yang tentunya saya bersama-sama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Syaitan sangat berharap kalau ahlus sunnah mau mengikuti hawa nafsunya, sehingga dibikin marah terus. Dibikin marah. Kenapa? Karena kalau sudah marah, emosi, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya, lupa kepada dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Lupa kepada qala Allah wa qala Rasul, lupa kepada aqwal salafil ummah, lupa. Secara spontan sering terjadi, walaupun cuma kalimat. Ingin bantai mereka, ingin bunuh mereka, itu hawa nafsu. Kalau sampai dipraktekkan, berarti kamu sudah menjadi khawarij, sudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Iya kan? Jengkelnya kita kepada mereka. Demikian pula di majlis-majlis, ngobrol kosongnya kita. Saya bukan mengatakan kalian, kita. Saya termasuk di dalamnya. Kadang-kadang lupa berbicara tentang pemerintah dengan kejelekan-kejelekannya. Iya kan? Sampai jengkel, mukul meja. Ini memang harus begini. Harus apa? Ya sikat saja. Pemikiran siapa itu yang seperti itu? Mereka masih muslimin, masih salat, masih puasa. Mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Dan cara-cara seperti itu bukan cara ahli sunnah. Tapi ketika kita berbicara, terus terpupuk emosinya. Siapa tahu besok berubah menjadi khawarij. Mungkin atau tidak mungkin? Jangan berbicara tentang orang lain, ternyata kita sendiri dalam keadaan melakukan hal yang sama. Dalam keadaan kita berbicara kepada orang lain dengan ucapan-ucapan yang Masya Allah, keras, tegas, tetapi lupa dalam apa yang dibicarakan tentang dirinya sendiri. Ketika kita berbicara tentang khawarij, bahwa mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka menumpahkan darah umat Islam, padahal darah mereka itu terhormat, padahal Rasulullah SAW menyatakan begini dan begitu. Apa yang dibacakan ayatnya atau hadisnya? Biasanya dibawakan hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna dima'akum haramun alaikum, sesungguhnya darah-darah kalian suci, terjaga, jangan ditumpahkan. Saya katakan iya, betul. Tapi jangan lupa, Rasulullah tidak hanya menyebutkan satu. Bukan hanya dima'akum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, harta kalian juga dan kehormatan kalian juga haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagh. Yakni darah kalian terjaga, jangan saling ditumpahkan.
Juga sama, harta kalian juga terjaga. Jangan saling merampas dengan zalim, curang, hutang gak bayar, dia berbuat begini, berbuat begitu, memalsu segala macam. Bagaimana itu? Apakah kita selamat? Yang ketiga, masalah a'radakum, kehormatan kalian. Dengan seenaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang merendahkan. Bukan hanya merendahkan kita, merendahkan ulama, merendahkan syekh, alim yang mengajarkan ilmu tauhid, yang mengajarkan ilmu syariah, dikatakan dengan kalimat-kalimat yang terkesan merendahkan. Astagfirullahaladzim. Mana hadis yang kalian tadi terangkan tentang Khawarij? Kembalikan pada diri kalian sendiri. Ketika kalian membantah mereka tentang masalah darah-darah, dan hadisnya juga berbicara tentang kehormatan. Betapa lancangnya berbicara tentang ulama seperti berbicara tentang orang-orang kemarin, anak-anak kemarin. Mar'iyain. Astagfirullahaladzim. Kalimat-kalimat yang sungguh menyedihkan. Kalimat yang gak pantas keluar dari seorang yang mengaku sebagai salafi, ahlu sunnah. Gak pantas. Itu sungguh dorongannya hanya hawa nafsu. Titik. Hawa nafsu murni, gak ada dalil sama sekali. Gak ada hujjah, gak ada bukti sama sekali. Kalau kita mau berbicara tentang ulama kibar, apakah mereka sudah menyatakan bahwa orang-orang tersebut sebagai hizbi? Dan boleh dicerca, boleh direndahkan dengan kalimat-kalimat seperti itu? Saya tidak pernah mendengar, wala dari Syekh Rabi, wala dari Syekh Bukhari, wala dari beberapa masyayikh yang datang ke sini, tidak ada yang mengatakan satupun. Kaum muslimin insyaallah. Fanzuru, lihatlah keadaan hawa nafsu kalau sudah masuk pada seseorang. Dalam keadaan tadinya dia belajar, ngaji, begitu terkena hawa nafsu, berubah. Bukan hanya tidak ngaji, memperingatkan manusia jangan ngaji. Ajaib. Wallahi ajaib. Padahal yang diajarkan oleh mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, dan tidak menyinggung mereka sedikit pun. Karena kita diperingatkan oleh para ulama untuk tidak berbicara masalah fitnah. Alhamdulillah. Ternyata tetap saja mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Juga di samping Abu Aliyah disebutkan dalam kitab yang sama dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Qala law kharaja ad-dajjal, kalau keluar dajjal, la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa. Kalau keluar dajjal nanti, niscaya yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu. Fanzuru ya ahlul Islam, lihatlah wahai kaum muslimin, syiddata hadaris salaf. Lihatlah bagaimana para salafus saleh memperingatkan dari hawa nafsu. Bagaimana hurubuhum minha. Bagaimana para ulama menjauh, menghindar dari hawa nafsu. Farahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang sangat luas. Wa wafaqana lisuluki maslakihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menelusuri jejak-jejak para ulama. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa'alam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi ta'ala. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya agama ini milik Allah dan ilmunya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah, bersumber dari Allah, tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak diletakkan di pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Maka ilmunya hanya pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan mengikuti sesuatu sedikit pun dengan hawa nafsu. Jangan. Agama ini agama Allah, ilmunya dari Allah, sumbernya dari Allah. Maka kita harus mengikuti apa yang Allah turunkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti satu pendapat dalam agama ini dengan hawa nafsu. Jangan. Fatamruqa minad din, kata Imam Al-Barbahari, nanti kalian akan keluar dari agama. Amruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk dari sisi keislaman, keluar dari sisi lain.
keluar dari sisi Syiah Rafidah, keluar dari sisi Wahdatul Wujud, keluar dari sisi fatakhruj minal Islam. Kalian nanti akan keluar dari Islam kalau mengikuti hawa nafsu. Fa innahu la hujjata laka, karena engkau tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah kepada umatnya, telah menjelaskan sunnah kepada kita semua. Wa awdahaha li ashabih, dan sudah dijelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Wa humul jamaah wa sawadul a'zam, mereka lah para sahabat Rasulullah yang dikatakan al-jamaah, yang dikatakan sawadul a'zam. Dan yang namanya sawadul a'zam, kata Imam Al-Barbahari, adalah al-haq wa ahlahu, kebenaran dan orang-orangnya. Itu dikatakan sawadul a'zam. Faman khalafa ashab Rasulullah, barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW fi syai', sedikit saja, min amri din, maka dia akhirnya nanti akan kufur. Ya, ini bukan langsung kafir, tapi akan kufur. Ya, ini dia menjalani jalan kekufuran. Karena siapa yang mengada-ngadakan kebid'ahan dengan hawa nafsunya, mengadakan sesuatu dengan hawa nafsunya yang menyelisihi sunnah, maka dia melangkah satu langkah ke arah kufur. Kata para ulama, al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan kepada kekafiran. Sehingga satu langkah mengerjakan, satu langkah mendekati kekafiran. Dua langkah semakin dekat kepada kekafiran. Tiga langkah semakin dekat, dan suatu saat kalian akan kufur. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan juga oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, Syarh Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajul yajlis ma'a ahli al-ahwa, kalau ada seseorang yang duduk bersama golongan hawa nafsu, apakah Syiah Rafidah ataupun Khawarij ataupun golongan-golongan sesat dari kalangan Sufiyah, fahadzirhu, kalau ada yang duduk bersama mereka, peringatkanlah dari bahaya mereka. Wa'arifhu, dan kenalkanlah bahwa ini adalah ahlul ahwa, kamu jangan duduk dengan mereka. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqhi fa innahu sahibu hawa. Kalau tetap duduk bersama mereka padahal sudah diperingatkan, maka hati-hati dengan orang ini. Berarti orang ini pun sama pengikut hawa nafsu. Panggil. Itu adalah kelompok hizbi, sururi, ikhwani. Ini kiblatnya ke alam sunnah. Alam sunnah kiblatnya ke Adnan Ar-Ur di Riyadh. Adnan Ar-Ur sudah dikatakan oleh sekian ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi, bahwa dia adalah hizbi qutbi. Apa jawaban Toharoh? Tapi itu kan teman saya, itu kan sihri. Apa itu sihri? Kerabat saya. Ya sudah, mau apa lagi? Disampaikan sudah. Tapi itu kerabat saya, ya udah terserah maunya kamu. Karena dia inginnya mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya saya mau begini, mau apa? Kasus dengan orang lain juga sama seperti itu. Diingatkan bahwa ini as-safwah, ini adalah lanjutannya dari yang ada di Birmingham sana di Inggris. Ini linknya ke sana dan linknya dia begini dan begitu, sebutkan semua. Buktinya masih dia menyebarkan majalah Al-Bayan, majalahnya mereka, dan mereka masih dalam keadaan menyebarkan bukunya Yusuf Qaradawi dan sekian bukti. Ya tapi maksudnya tapi digaji, eman gitu. Terus mau apa? Hawa nafsu juga. Berarti kamu mau mengikuti keinginan kamu sendiri yang kamu suka. Itulah hawa. Itulah hawa. Muslimin yang saya hormati. Yang demikian adalah penyakit yang mengerikan, yang dikatakan penyakit rabies, yang akan menguasai dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya, atau dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. La yada' mifsalan wa la urqan illa dakhala. Enggak tersisa satu sendi pun, satu urat pun, kecuali akan dimasukinya. Ada yang baru sedikit, ada yang sudah mulai parah, ada yang sudah sangat parah. Muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, nasihati dulu. Nasihati, kasih tahu. Kalau ternyata sudah jelas, sudah tahu, tetap dia menginginkan apa yang dia sukai, maka dia juga sahibu hawa, maka kita hindari orang tersebut. Wa qala aidan, berkata juga Imam Al-Barbahari, wa'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u ila as-sayf. Ketahuilah bahwa yang namanya hawa nafsu kulluha radiyah, semuanya jelek, enggak ada hawa nafsu yang baik.
Tad'u ila sayf, semuanya mengajak kepada pedang pertumpahan darah. Lihat mana aliran sesat yang paling lembut, yang kayaknya nggak mungkin perang. Siapa? Sufi ya. Itu kata Imam Syatibi rahimahullah membawakan kisah bahwa dia hampir dibunuh oleh mereka. Hampir dibunuh oleh mereka kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Al-I'tisam. Lihat, yang kayak gitu aja menumpahkan darah. Apalagi yang lain. Jangan tanya. Sudah jelas yang lain. Murji'ah. Bagaimana Murji'ah? Seakan-akan menggambarkan semua mukmin. Sesesat apapun, sekufur apapun, mukmin. Karena iman tidak bertambah, tidak berkurang. Walaupun berbuat dosa sebesar apapun, kekufuran, penyimpangan sebesar apapun, tetap mukmin. Itu Murji'ah. Seakan-akan gak punya musuh kan? Semua beriman. Semua beriman. Ternyata termasuk prinsip Murji'ah adalah memberontak kepada para penguasa dengan pedang. Inkarul munkar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Dinukilkan dari riwayat Ibn Tahir, Amir Ibn Tahir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, aku benci kepada Murji'ah karena tahu tentang mereka. Kalian benci Murji'ah dalam keadaan kalian tidak tahu. Sedangkan aku benci pada mereka karena aku mengenal mereka. Pertama, mereka tidak menganggap perlunya taat kepada penguasa. Dan mereka membolehkan atau mengatakan dengan pemberontakan pada penguasa, bolehnya memerangi penguasa. Dan yang kedua, mereka sungguh demi Allah, aku gak tega menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad. Aku gak tega menyatakan imanku seperti Imam Ahmad. Ternyata mereka menyatakan iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Berarti dua perkara. Semuanya kepada Saif. Sadaqallah, benar apa yang dikatakan oleh Al-Barbahari, bahwa semua hawa nafsu jelek dan semuanya berakhir nanti kepada pertumpahan darah. Karena namanya hawa nafsu, emosi tanpa ilmu, semangat tanpa ilmu, sehingga sangat mungkin untuk ujung-ujungnya menumpahkan darah. Bakar saja, bantai saja, bunuh saja dan seterusnya. Kalau demikian keadaan ahlul dalal, mereka tidak bisa menundukkan hawa nafsunya dengan dalil. Tetapi ahlus sunnah, mereka menundukkan hawa nafsu dengan dalil, sehingga mereka tidak mengikuti hawa, tapi mereka mengikuti dalil-dalil. Qala, aydan masih berkata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما فهو من أهل السنة. Kalau kau melihat seorang yang jalannya atau sikapnya jelek, madhabnya jelek, fasik, bermaksiat, tapi dia masih di atas sunnah, dalam artian pendapatnya, pemahaman sunnah, maka silahkan. Kalian berkawan dengannya, tidak akan merusak kalian fi awwali wahlah, tidak akan merusak kalian secara langsung. Kalau terus-terusan terbawa juga. Tapi ketika awal pertama tidak langsung akan merusak kalian kemaksiatannya, kata si. Kenapa? Karena kamu tahu itu maksiat. Paling-paling kamu akan menyatakan sampai kapan kamu berbuat seperti ini. Karena sadar itu adalah maksiat. Tetapi idza ra'aita ar-rajul 'abidan mujtahidan mutaqashshi'an muhtariqan bil ibadah. Kalau engkau melihat seseorang yang rajin ibadah, bersungguh-sungguh khusyuk, menangis dengan ibadah, tapi dia sahibu hawa, memiliki pemikiran sesat, maka jangan duduk bersamanya walaupun ahli ibadah. Wala tasma' kalamuh, jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu, dan jangan berjalan bersamanya. Fa inni la aman an tastahil tariqahu fatahlak ma'ahu. Aku khawatir engkau menganggap baik jalannya, kemudian engkau terbawa dengannya. Ini menunjukkan perbedaan antara syubhat dengan maksiat. Kalau kemaksiatan kita langsung tahu itu maksiat. Tetapi kalau syubhat, tidak semua orang tahu kalau itu adalah salah. Tidak semua orang tahu kalau itu adalah kesesatan, sehingga dia ikut. Kayaknya benar. Tiba-tiba ketika dia kembali kepada Ahlussunnah sudah berbeda warnanya. Loh, kamu kok begini? Terbalik, kamu yang berubah. Enggak, saya dari dulu begini. Enggak merasa kalau dia sudah berubah. Karena dia bergaul dengan sufi misalnya, maka tiba-tiba dia berubah. Tidak 100% jadi sufi, enggak.
Ahlus Sunnah yang kesufi-sufian. Bersama Syiah, tidak jadi Syiah, tapi Ahlus Sunnah yang kesyiah-syiahan. Dia bukan Khawarij, tapi Ahlus Sunnah yang ke-khawarij-khawarijan. Akibatnya apa? Akibatnya Ahlus Sunnah, tapi bicaranya kita harus merangkul semua golongan. Kita jangan saling salah menyalahkan. Loh, kok kayak sufi? Oh, saya bukan sufi. Saya Ahlus Sunnah. Sunnah adalah prinsip saya. Al-Quran adalah qudwatuna. Masya Allah. Sunnah juga prinsip kami. Tapi kami akan merangkul semua golongan supaya kita bisa kuat. Kita tidak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling menyatakan begini dan begitu, jangan saling membid'ahkan. Akhirnya nggak ada dakwah, karena semua dibenarkan. Muslimin yang saya hormati, hanya kemudian mengumpulkan manusia dan memperbanyak partainya. Muslimin yang saya hormati, wara'a Yunus ibn Ubaid ibnahu, juga seorang ulama, masih dalam kitab yang sama, ketika melihat anaknya keluar dari sahibi hawa, keluar dari tempatnya ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Maka ditanya oleh bapaknya, "Hai bunai, min aina kharaj?" Dari mana kamu? Qala min indi Amr ibn Ubaid. Aku dari rumahnya Amr ibn Ubaid. A'udzubillah. Yang mencerca Imam Syafi'i, yang mencerca para ulama, para imam-imam, yang berkatakan bahwa para imam-imam tersebut ilmunya enggak keluar dari celana dalam perempuan katanya. Tidak lebih dari haid, wa nifas, toharoh, hanya itu saja. A'udzubillah. Anaknya duduk bermajlis bersama orang ini. Maka kata bapaknya, "Wahai anakku, ya bunayya, lain araka kharajta min baitihi." Sungguh kalau engkau keluar dari tempat maksiat itu lebih ringan daripada engkau keluar dari tempatnya Amr bin Ubaid. Jangan sampai engkau talqahu, jangan sampai engkau bertemu Allah nanti yaqul biqauli ahli al-ahwa. Jangan sampai engkau bertemu Allah dengan ucapan hawa nafsu. Dengan ucapan dari ucapan-ucapan orang-orang yang sesat. Yang memiliki pemikiran hawa. Lihat, bahaya kebid'ahan dan hawa nafsu lebih mengerikan daripada bahaya maksiat. Qala al-Barbahari mu'alliqan. Dikomentari ucapan Yunus tadi bin Ubaid oleh al-Barbahari. Afala ta'lam anna Yunus qad 'alima anna al-hayti la yudhillu ibnahu 'an dinihi. Lihatlah bahwa Yunus tahu rahimahullah bahwa tempat maksiat itu enggak akan menjadikan anaknya sesat. Sesat dalam artian salah pemahaman. Walaupun dia melakukan misalnya berbuat dosa, tapi dia dalam keadaan tahu itu dosa, suatu saat dia bisa taubat. Anna sahibal bid'ah, adapun pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, niscaya akan yudillahu hatta yakfur, akan menyesatkan hingga berakhir dengan kekufuran. Fahdhar ahli zamanik, maka hati-hatilah dengan orang-orang di zaman kalian, kata Imam Al-Barbahari. Hati-hatilah dengan orang-orang di zaman kalian khususnya. Wanzur man tujalis, dan lihatlah bermajlis dengan siapa kalian. Wa mimman tasma', dan kepada siapa kalian mendengar ilmu. Wa man tashab, dan bersama siapa kalian bersahabat. Pilih, jangan sembarangan. Di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata la wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allah kisahkan orang yang menyesal dalam neraka, yang dikatakan yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Salah ngambil teman. Salat Jumat tengah ahlus sunnah gelisah, takut kena syubhat katanya. Syubhat apa yang dimaksud? Kalau di tengah ahli bid'ah takut syubhat wajar. Tetapi kalau di tengah ahli sunnah takut syubhat, apa yang dimaksud? Apa yang dimaukan? Apakah sudah menganggap semua ahli sunnah ini adalah ahli dhalal? Sudah menganggap kita semua yang sama majlis dan sekian banyak para asatidah adalah ahlul dhalal, ahlul ahwa, sesat dan menyesatkan sehingga syubhat menyebar di tengah-tengah mereka? Itu bayangan hawa nafsu yang sangat jauh dari kenyataan. Kalau ada syubhat,
para ulama datang setiap tahunnya kepada kita. Ditanyakan kepada masyayikh, disampaikan nasihat, insyaallah subhat tadi akan terjawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan para ulama tadi juga atas bimbingan disuruh oleh para masyayikh kibar dan Syekh Rabi dan lain-lainnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus kenapa? Kok kalian takutnya seperti itu? Lebih dari takutnya dia kepada hizbiyin, sururiyin. Bahkan yang mengumumkan tentang mereka justru hizbi dan sururiyin. Kenapa? Gembira. Ini ada gaco namanya. Tahu gaco? Nah, ada yang bisa dipakai untuk melawan ahlu sunnah. Siapa? Temannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Muslimin yang saya hormati. Maka mereka ikut bergembira. Mereka ikut mengambil kesempatan di air keruh hizbiyin. Wa qala aydan, berkata juga Imam Al-Barbahari, wa idza aradta al-istiqamah. Nasihatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau engkau ingin istiqamah di atas kebenaran, wa tariqi ahli sunnah qablak, kalau engkau ingin istiqamah di atas hak dan di atas jalan ahli sunnah sebelummu, fahdhar al-kalam wa ashabil kalam. Hati-hatilah dari ilmu kalam, ilmu mantik, dan juga orang-orang yang merupakan ahli ilmu kalam, ilmu mantik, dan hati-hati kalian dari jidal wal mira wal qiyas wal munadharah. Hati-hati, jangan debat-debat, jangan berbantah-bantahan, jangan bertikai, jangan pakai kias-kiasan akal, jangan. Kalau mau selamat kalian, kata Imam Al-Barbahari, kalau mau istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan sunnah, jangan berbantah-bantahan. Buang waktu dan akan membuat syubhat pada kalian. Fa inna istima'aka minhum yaqdah asy-syak fil qalb. Karena kalau engkau mendengar dari mereka akan membawa keraguan di hati kalian. Yang namanya diskusi atau debat atau apa istilahnya? Munadharah, apa lagi istilahnya? Yang pernah diadakan di Bandung. Salaf dengan apa itu? Berdebat, ditonton orang. Apa itu namanya? Nah, itu kan pasti ada giliran. Kalau ketika kamu berbicara tentang mereka, berbicara kepada mereka, mereka dalam keadaan sudah menyimpang cara berpikirnya, sehingga apa yang masuk dari kamu akan salah dipahami oleh mereka, karena mereka sudah punya takwil-takwilnya dalam keadaan mereka hawa nafsu. Orang ahlul hawa tidak mungkin akan tunduk dengan qala Allah qala Rasul. Pasti akan ditarik, ayat ini maksudnya ke sini, ayat ini maksudnya ke sana, hadis ini maksudnya ke sini, maka percuma kau bawakan pada mereka ayat. Sedangkan ketika kamu mendengar mereka berbicara, masuk syubhat kepada kamu. Dan tidak setiap syubhat bisa diselesaikan. Tidak setiap syubhat kita bisa menjawabnya. Iya kan? Kalau masuk syubhat dan tidak bisa menjawabnya, jadi PR di hati, gelisah. Pokoknya ini gak benar. Tapi gak benarnya di mana ya? Pokoknya pasti salah. Tapi salahnya di mana ya? Kasihan. Paling sedikit kamu dapat PR. Kasihan, dikerjain terus, mikir terus. Selesai satu soal, dikasih lagi PR, bingung lagi. Kalau cari kerjaan. Apa yang dikatakan oleh para ulama, banyak yang belum kita dengar, banyak yang belum kita kaji. Apa yang dikatakan oleh para imam dalam kitab-kitab Ahlussunnah, banyak yang belum kita pelajari. Ngapain dengarkan ocehan mereka? Nggak perlu berdebat dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Tapi bagaimana kita mendakwahi mereka? Mendakwahi mereka insya Allah sampai pada mereka. Berbicara direkam, rekamannya sampai pada mereka. Berbicara ditulis, sampai tulisannya pada mereka. Berbicara dengan buletin sampai kepada mereka. Buktinya sampai pada mereka, mereka marah kok. Enak saja emangnya kalian sendiri yang selamat loh. Berarti baca. Alhamdulillah. Ketika mereka marah, mencerca, justru kita senang, berarti mereka sudah baca, mereka sudah dengar. Alhamdulillah, sudah sampai pada mereka. Dalam keadaan telinga kita selamat. Tetapi kalau memakai acara-acara seperti itu, orang yang ikut-ikutan ikut kena. Di Cirebon jauh di sana, yang berbuat orang dari Jakarta, hizbi, kemudian mengaku ahli sunnah, yang dicerca semua salafi, termasuk saya disebut-sebut. Saya nggak setuju dengan acara seperti itu, dan saya nggak sepakat dengan acara seperti itu, dan saya juga tidak sama dengan orang yang hadir bersama kalian.
Kaum muslimin yang saya hormati, berarti madaratnya menyebar kemana-mana. Sehingga kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau mau istiqamah di atas sunnah, di atas aqwal salafil ummah, di jalan para ulama, maka jangan kalian berdebat, jangan kalian berbantah-bantahan, karena kalian kalau mendengar dari mereka akan menjadikan kalian ragu terhadap agama ini. Dan keraguan kafa bihi qabulan, itu cukup sebagai penerimaan. Kalau kamu ragu, berarti kamu sudah menerima pemikiran mereka. Wa ma kanat qat zandaqatun wala bid'atun wala hawa wala dalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Tidaklah muncul zandaqah, kesesatan, tidak pula muncul kebid'ahan, tidak pula muncul hawa nafsu, kesesatan, kecuali dari ilmu kalam, ilmu mantik, dari perbantahan, perdebatan, dari berbagai macam kias-kias akli. Itu munculnya ketika kamu tidak bisa membela, mikir. Kalau nggak hafal hadisnya, pakai pikiran saja. Pakai akal juga kalah kok mereka. Bukankah berarti dibantah dengan hasil pikiran dia. Walaupun membela sunnah. Kata para ulama, tidak boleh memakai ilmu kalam walaupun untuk membela sunnah. Bahaya. Wahiyya abwabul bid'ah. Semua itu adalah pintu-pintu kebid'ahan. Kias-kias akal, bantah-bantahan, debat, ilmu kalam, mantik. Itu adalah abwabul bid'ah wasyukuk wazandaqah. Itu adalah pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu keraguan, dan pintu-pintu zandaqah. Allah, kata beliau, fi nafsik, maka aku peringatkan engkau dengan nama Allah atas dirimu. Wa alaika bil athar, atas kalian untuk memakai riwayat-riwayat asar-asar para sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga mengikuti mereka. Wa ashabul athar wat taqlid, fa inna ad-din innama huwa at-taqlid. Yang namanya agama ini adalah at-taqlid, taklid kepada Rasul SAW. Walaupun tidak tepat kalimatnya, tetapi kalau mau dinamakan taklid, yakni taklid kepada Rasulullah SAW, yakni ittiba yang dimaksud. Yakni Nabi, yakni ikut kepada Nabi saja, pokoknya apa kata Nabi. Sedangkan pada manusia lain selain Nabi, sahabat sekalipun, nggak bisa dengan bahasa seperti itu. Pokoknya apa kata Umar bin Khattab, nggak bisa. Pokoknya apa kata Abu Bakar, juga nggak bisa. Padahal keduanya radhiyallahu taala anhuma adalah khairun nas ba'da Rasulillah. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Tetapi untuk menyatakan pokoknya apa kata beliau tidak bisa. Karena yang namanya agama dari Allah, sumbernya dari Allah. Sehingga kita mengambil apa yang dibawa oleh Abu Bakar wa Umar, mengambil apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, pokoknya apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Alhamdulillah, orang-orang sebelum kita tidak meninggalkan kita dalam keadaan bingung, tidak meninggalkan kita dalam keadaan samar, digambarkan salah jelas. Maka ikuti mereka, wastarih. Ittiba pada mereka, istirahatlah kamu. Wala tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Jangan melampaui riwayat dari mereka, dan jangan melampaui mereka. Apa yang mereka jalani, kita ikut jalan mereka. Yani jalan sunnah, jalan yang ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berikutnya. Kalau tadi kitab Al-Barbahari Syarh Sunnah, yang berikutnya kitabnya Ibnu Battah Al-Ukbari, yaitu kitab Al-Ibanah tentang Firqatun Najiyah. Berkata Ibnu Battah Al-Ukbari dalam muqaddimah kitabnya Al-Ibanah, huwa yan'i ahla zamanih. Ibnu Battah Al-Ukbari menggambarkan tentang sesuatu yang menyedihkan di penduduk di zamannya, kaum muslimin di zamannya. Apa kata beliau? Ya ikhwani, asamanallahu wa iyyakum min ghalabatil hawa. Wahai saudara-saudaraku, semoga Allah melindungi kita dan kalian dari penguasaan hawa nafsu. Wa musyahadatil ara, dan juga dari musyahadatil ara, lebih mementingkan pendapat-pendapat pribadi. Kalau saya, menurut saya. Wa a'adzana wa iyyakum min nusratil khata' wa syamatatil a'da. Dan kita berlindung juga, semoga Allah melindungi kita dan kalian dari pembelaan terhadap kesalahan. Ini penting.
Kalau kita memiliki guru dan gurunya salah, jangan dibela. Kalau kita memiliki syekh dan syekhnya salah, jangan kemudian mati-matian membela. Kita katakan saja rahimahullah bahwa beliau tergelincir dalam masalah ini. Selesai. Kalau memang para ulama itu bukan nabi, ya mesti ada kesalahannya, ada kekeliruannya. Kalau mereka itu bukan maksum, ya tentunya ada zallahnya. Maka orang-orang yang taklid kemudian membela pokoknya apa kata syekh dan syekh tidak mungkin salah, ini justru bukan dari pemahaman ahli sunnah. Bukan pemahaman ahli sunnah. Masa syekh salah? Oh, jadi saya mau gak mungkin salah. Masya Allah, ini aliran Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah menyatakan bahwa imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Tetapi ahli sunnah menyatakan bahwa mereka para ulama ahli sunnah tidak maksum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu di atas kita dan mereka berjalan di atas jalan yang hak. Maka kita minta bimbingan mereka, tidak taklid kepada mereka. Muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh Ibn Battah Al-Ukbari. Qala wa syamatatil a'da'i wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman. Juga semoga Allah melindungi kita dari kejelekan musuh-musuh kita. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari ghiyariz zaman. Apa ghiyariz zaman? Perubahan zaman. Semakin berubah, semakin mengerikan, semakin mengerikan. Wa zakharifis syaitan. Dan semoga Allah melindungi kita dari zakharifis syaitan. Zakharif adalah zukhrufah. Dan zukhrufah adalah rangkaian-rangkaian syaitan yang menipu. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang dibuat oleh syaitan yang menipu. Faqad kathural mughtarruna bitamwihatiha. Sungguh telah banyak orang-orang yang tertipu dengan zakhrafatus syaitan. Banyak orang yang tertipu dengan kalimat-kalimat syaitan yang dirangkai indah ternyata menipu. Dan yang sudah banyak memakan korban yang sering kita contohkan. Mungkin sudah hafal semua contohnya. Yaitu kalimat nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kalau didengar kayaknya enak. Masya Allah, betapa bijaknya Ustadz ini. Semua kelolongan juga memiliki kebaikan. Semua pihak juga memiliki jasa. Maka udahlah, jangan saling salah menyalahkan. Bersatu kita kuat. Bersatu kita kokoh. Kalau kita berpecah kita akan hancur. Udahlah, perbedaan-perbedaan maklumi saja. Bayangkan, perbedaan yang mana, kan begitu. Ini syubhat namanya. Perbedaan yang mana? Ada perbedaan yang bisa dimaklumi, ada perbedaan yang tidak bisa dimaklumi. Kalau perbedaan dalam masalah yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka harus diperingatkan kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Tetapi kalau permasalahan-permasalahan yang para ulama pun masih beristihad dan istihad mereka berbeda, semestinya kita bisa memaklumi. Kamu lebih cenderung pada Syekh Fulan, pada pendapat-pendapat yang menurutmu lebih rajih. Tapi menurut saya Syekh Fulan lebih rajih. Selesai. Tidak perlu bermusuhan. Nggak perlu bertikai. Tapi kalau kalimatnya seperti tadi, pokoknya kita saling memaklumi apa yang kita berbeda, ini mengerikan. Sehingga mereka bisa merangkul kelompok yang paling sesat sekalipun, yaitu Syiah Rafidhah. Bisa merangkul kelompok yang paling sesat, yaitu Mu'tazilah. Dan mereka bisa merangkul kelompok yang paling ekstrim, yaitu Khawarij. Dan mereka bisa merangkul sekian macam aliran-aliran yang aneh-aneh. Muslimin yang saya hormati. Maka itulah zukhrufas syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang menipu. Telah banyak orang yang tertipu dengan rangkaian kata-kata yang menipu. Wa tabahazza'iruna wal jahiluna bilibsati hullatiha. Dan sungguh di zaman ini, zaman beliau, zamannya Ibnu Battah Al-Ukbari, dan zaman kita lebih-lebih lagi, sudah banyak orang yang justru bangga dengan zukhrufas syaitan tadi. Bangga dengan pakaian-pakaian jahiliyah. Bangga dengan pakaian-pakaian yang sungguhnya syubhat dari syaitan. Fa'asbahna wa qad asabana ma asabal umam qablana. Maka akhirnya hari ini kita menjadi seperti umat-umat terdahulu. Apa itu? Perpecahan menjadi sekian firqah-firqah. Wa halal ladzi haddarana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah terjadi kepada kita apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk hati-hati. Yaitu minal furqah wal ikhtilaf. Perpecahan dan pertikaian. Sungguh dulu ketika muncul fitnah hizbiyah sururiyah, kita sudah menyatakan
Jangan dikira setelah solusinya selesai nggak akan ada fitnah berikutnya. Niscaya akan ada fitnah yang lebih mengerikan lagi. Dan setelah itu akan ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Itulah dunia. Tempat ujian, tempat fitnah. Maka yang telah diperingatkan, yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW telah terjadi. Al-furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan pertikaian. Wa tarkul jamaah wal ikhtilaf, ditinggalkan al-jamaah dan tidak lagi mau rukun mereka. Wa waqi' aktsaruna alladhi anhu nuhina, dan kita terjerumus pada apa-apa yang dulu kita dilarang. Wa tarakal jumhur minna ma bihi umirna, dan kebanyakan kita justru meninggalkan yang kita dulu diperintah oleh Rasulullah SAW. Fa khala'at libsatul Islam, maka lepaslah pakaian keislamannya. Wa nuzi'at hilyatul iman, dan tercabut jubah keimanannya. Wan kashafal ghita wa barahal khafa, akhirnya tutupnya terbuka, tirainya tersingkap. Fa'ubidatil ahwa'u, akhirnya diibadahilah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Orang yang seperti ini adallahu Allahu ala ilmi, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun punya ilmu, sesat dia. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka semua ayat dan hadis akan dicocokkan dengan hawa nafsunya. Fa'ubidatil ahwa, akhirnya kata beliau disembahlah hawa nafsu. Wastu'milatil ara, dipakailah pendapat-pendapat pribadi. Kalau saya. Wa qamat suqul fitnah, tegaklah, ramelah pasar fitnah. Kata Ibnu Battah, mulai ramai pasar fitnah. Orang saling membeli fitnah. Wantashara a'lamuha, dan tersebar kemana-mana bendera-bendera fitnah. Wa dhaharat ar-riddah, muncullah kemurtadan. Wan kashafa qina'uha, dan terbuka sitarnya, tirainya. Wa qadahat zanadiqah fattaramat niranuha, demikian pula berbagai macam tonggak atau ikatan zandaqah lepas, maka mulai menyala api zandaqah, api kesesatan. Wa khalafa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ummatihi bi aqbakhil khulf, akhirnya Nabi SAW meninggalkan kaumnya dan muncul kaumnya di belakangnya yang sungguh menjadi kaum yang aqbakhil khalaf, yakni orang-orang yang di belakangnya dalam keadaan sejelek-jelek keadaan. Itu di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kira-kira di zaman kita? Bagaimana di zaman yang justru ahli bid'ahnya lebih berani daripada ahli sunnahnya? Lebih berani menyatakan sesatnya ahli sunnah, salafiyin, dan membela kebid'ahannya bahwa ini bid'ah hasanah. Di mimbar-mimbar dengan corong-corongnya, dengan berbagai macam media-media mereka menyatakan bahwa yang menyatakan bid'ah itu Wahabi, yang menyatakan bid'ah itu adalah sesat, mereka itu begini, mereka itu habis. Masya Allah. Ahli sunnahnya nggak berani mengatakan seperti itu. Nanti begini, nanti begitu. Banyak pertimbangan. Padahal yang namanya kalimatu haqqin adalah kalimat tidak menumpahkan darah, tidak menjadikan begini fitnah, tidak. Kita harus menyatakan ini yang hak, ini yang batin, selesai. Bahwa ini yang sunnah, ini bid'ah. Itu saja. Kita harus terangkan secara tegas dan jelas. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa dhaharal mubtadi'una wa tanatta'al mutanatti'un. Akhirnya muncullah para ahli bid'ah dan muncul pula para mutanatti'un, orang-orang yang melampaui batas. Wantasharatil bid'ah wa matal wara'. Bid'ah semakin ramai dan wara' semakin mati. Apa itu wara'? Kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam mengomentari, kehati-hatian dalam memutuskan satu hukum. Hati-hati, wara'. Jangan sembarangan. Tetapi sekarang hampir tidak ada. Mereka semakin lancang, semakin berani mengucapkan kebid'ahan-kebid'ahan dan memutuskan fatwa-fatwa yang mengerikan. Fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan, semakin lancang, semakin berani. Baru belajar 1 tahun sudah menjadi syekh yang bid'ah-bid'ahkan orang lain. Baru belajar 2 tahun tiba-tiba jadi syekh yang berani mencerca para ulama.
Berarti sudah mulai mati al-wara, rasa takut, rasa kehati-hatian. Takut pada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Wa hataka sijful musyayana wa syahru sayfil muhasyah ba'da an kana amruhum hayyinan wa hadduhum layyina. Mulailah hataka sijful musyayana wa syahra sayful muhasyah. Mulai pedang-pedang terhunus, saling menikam, mulai sitar-sitar, persaudaraan mulai terkoyak, dan mulailah mereka bermusuh-musuhan. Yang tadinya urusan mereka hayyinan, mudah, gampang, yang tadinya mereka lembut, mereka menjadi berubah, menjadi mereka saling menikam, saling membantai. Wadhalika hatta kana amrul ummati mujtami'an wal qulubu muta'alifah wal a'immatu 'adilah was sultan qahiran. Dan demikian akan terus terjadi hingga umat ini bersatu di atas jalan yang satu, dan hati-hati menjadi jinak satu sama lainnya, dan imam-imam adil dan para penguasanya tegak dengan keadilan. Wal haqqu zahir, ketika kebenaran semakin zahir, fanqalabatil a'yan, dan kemudian berubahlah keadaan. Wa na'akasa zaman, dan berbaliklah zaman. Wa anfarada kullu qaumin bi bid'atihim, yang tadinya mereka bersatu, berukhuwah, bersaudara, berjalan di atas jalan yang sama, kitab mereka sama, hadis-hadis mereka sama, dan mereka dalam keadaan berjalan di atas jalan yang sama. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tiba-tiba muncul di belakangnya keadaan yang berbalik 180 derajat. Wan'akasa az-zaman, zaman menjadi berubah, berbalik. Wanfarada kullu qaumin bi bid'atihim, akhirnya masing-masing kaum dengan bid'ahnya mereka. Saya punya bid'ah ini, saya punya bid'ah itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Saya punya syekh fulan, kamu kan syekhnya siapa? Seakan-akan kalau syekhnya selain itu jelek, harus syekhnya sama. Padahal para ulama sangat banyaknya yang hidup ataupun yang telah wafat ataupun yang telah lewat di masa-masa lalu, mereka adalah para ulama ahlus sunnah semuanya, rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut mereka semuanya, dan tidak menjadikan salah satunya sebagai hizb, tidak menjadikan salah satunya sebagai hizbiyah. Pokoknya harus fulan dan tidak boleh yang lain. Muslimin yang saya hormati. Kata beliau, kata Ibnu Battal al-Akhbari, wa huzzibatil ahzab, akhirnya terbentuklah hizib-hizib. Wa khulifal kitab, dan diselisihi al-kitab. Wa taqada ahlul ilhad ru'usan arbaba, akhirnya mereka ahlul ilhad mengambil tokoh-tokoh pimpinannya sebagai patokan hizbiyahnya. Pokoknya yang bersama syekh, dia bersama kita, yang menyalahkan itu musuh kita. Wa tahawwalatil bid'ah ila ahli al-ittifaq, akhirnya ahlul bid'ah justru dijadikan sebagai ahlul ittifaq. Yani mereka sesama ahli bid'ah saling hormat menghormati. Wa tahawwaka fil usratil 'amah wa ahlul aswaq, wa na'aqa iblis bi awliyaihi naqatan fastajabu, akhirnya iblis tinggal menyeru, tinggal memanggil dengan satu seruan, mereka semuanya akan menyambut seruan iblis. Min kulli nahiyatin, dari seluruh penjuru. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Al-Qur'annya dan sunnahnya, mereka sudah mementingkan hawa nafsu, maka mudah untuk diajak oleh iblis. Wa aqbalu nahwahu musri'in, hanya mereka bersegera mengikuti panggilan iblis. Min kulli qasiyatin, dari seluruh penjuru. Fa ulbisu syi'an wa muyyizu qita'an, akhirnya iblis memecah belah mereka menjadi syiah, kelompok-kelompok. Wa muyyizu qita'an, mematahkan, mengkotak-kotak mereka menjadi berkotak-kotak. Wa syammatat bihim ahlul adyanis salifah wal madahibul mukhalifah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qanibina azatullah menggambarkan musibah yang terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi waktu itu sama dengan apa yang terjadi hari ini, atau bahkan hari ini mungkin lebih mengerikan. Munculnya orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsu, dan itu akan memecah belah kaum muslimin. Wa naqala rahimahullah, kemudian beliau menukilkan rahimahullah riwayat-riwayat, beberapa asar-asar dari para sahabat. Di antaranya apa yang dinukilkan dalam Ibanatus Sughra adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
ashabur ra'i a'da'us sunan. Para pengikut hawa nafsu atau para pengikut ra'yu, pendapatnya sendiri, itu adalah musuh-musuh sunnah. A'yadhumul ahadits an yahfazuha. Mereka sungguh tidak mampu untuk menghafal hadis. Wa tafallatat minhum, akhirnya lepas dari mereka hadis-hadis. Falam ya'auha, dan mereka tidak bisa memahaminya. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka berkata dengan hawa nafsunya sendiri, berkata dengan ra'yunya sendiri. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kata Umar bin Khattab, ashabur ra'i a'da'us sunnah. Orang yang mengikuti ra'yu itu adalah a'da'us sunnah. Pendapatnya sendiri. Tidak perlu baca kitab, enggak perlu baca hadis, tinggal ngelamun saja di kamarnya. Kayaknya kalau begini pasti bagus. Sepertinya kalau begini kan pasti bagus. Kalau tidak kita sampaikan begini dan begitu, bisa mereka akan terus begitu. Besoknya langsung bangun berangkat mengerjakan apa yang dipikirkan tadi malam. Apa dasarnya? Dasarnya yang tadi dipikirkan tadi malam. Ra'yu, pemikiran sendiri, hasil kesimpulan otaknya sendiri. Ini khonibina azakumullah, a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah. Akhirnya ketika dia memang tidak mampu menghafal hadis, mempelajari hadis, kemudian mereka lepas dari hadis, akhirnya memakai ra'yu. Ketika memakai ra'yu, sesat dan menyesatkan. Juga berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-hawa yasuddu 'anil haqq. Yaitu ucapan Ali bin Abi Thalib. Hawa nafsu itu menghalangi kebenaran. Disampaikan kebenaran, hatinya tetap menolak. Tapi kayaknya ini kok, aduh apa ya, hati saya gak bisa terima. Masa sih seperti ini? Ini hadis sahih. Ya tapi menurut saya, astagfirullahaladzim, hadis sahih kamu bantah dengan kalimat menurut saya. Memang hadisnya riwayat siapa? Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh ashabus sunan wal masanid. Ya tapi mungkin maknanya astagfirullahaladzim. Hawa nafsu kalau sudah masuk dalam hati seseorang, susah untuk menerima qala Allah wa qala Rasul. Susah untuk menerima dalil. Wa qaulul Hasan, dan ucapan Al-Hasan rahimahullah menyatakan ma min da'in ashadda min hawan khalata qalban. Kata Hasan Al-Basri, tidak ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari hawa nafsu kalau masuk ke dalam hati. Ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Enggak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit hawa nafsu kalau sudah masuk dalam hati. Sehingga dia tidak bisa menerima ayat ataupun hadis yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Mesti akan menolak. Sampai kalau menolak untuk dirinya masih ringan, tapi dia menolak dan mengajarkan penolakannya pada ummah. Terang-terangan mengajarkan penolakannya kepada umat dalam bukunya. Dalam muqaddimah fiqh sirahnya ditulis, tidak mesti setiap hadis yang sahih harus dipakai. Dan tidak semesti hadis yang dhaif harus ditolak. Kadang-kadang ada hadis yang sahih tapi bertentangan dengan akal, yang tentunya harus kita tolak. Tapi kadang-kadang ada hadis dhaif yang sesuai dengan akal, dan itu bisa kita terima. Astagfirullahaladzim. Muhammad Al-Ghazali mengucapkan dengan terang-terangan untuk menolak hadis yang bertentangan dengan ra'yunya, bertentangan dengan akalnya. Apakah ini bukan bang ahlul hawa? Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula kelompok lain lagi, kelompok madrasah islahiyah di Mesir, yang menyatakan dengan terang-terangan, idza ta'arada al-aqlu wan naqlu, kalau bertentangan antara akal dengan naql, faquddimal aql, fabaqiya 'ala an-naqli tariqain. Kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, nukilan maksudnya Quran wa sunnah. Idza ta'arada al-aql wan naql, ini ucapan Muhammad Abduh yang mempengaruhi beberapa organisasi di negeri kalian ini, negeri kita ini, mempengaruhi Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau bertentangan dengan akal, maka utamakan akal duluan. Sedangkan baqiya 'ala an-naqli tariqain, sisanya Quran dan sunnah ada dua cara. Apa dua cara itu? Immat ta'wil wa immat tafwid. Ditakwilkan supaya cocok dengan akal, atau ditafwid, tidak tahu maknanya, serahkan pada Allah. Pokoknya maknanya bukan begitu. Ya gimana? Wallahu a'lam. Dijadikan sebagai kaidah, dijadikan sebagai pemikiran dasar ajaran mereka. Dan itu mereka bangga berbicara seperti itu.
berkembang menjadi berbagai macam bentuk aliran-aliran yang sesat. Satu kalimat tapi berkembang setelah itu. Maka penyakit yang paling mengerikan kalau sudah masuk hawa nafsu dalam hati. Kalau masuk hawa nafsu tadi yang diajarkan oleh Muhammad Ghazali ataupun Muhammad Abduh, kemudian masuk dalam hati seseorang, mau dikasih apa? Dikasih ayat, tidak bisa diterima. Kasih hadis, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena dia menyatakan sebentar, ini bertentangan dengan akal, harus kita takwilkan. Sebentar, ini bertentangan dengan akal, paling tidak kita tafwid, kita serahkan pada Allah maknanya, wallahu taala alam. Nggak bisa kita terima. Muslimin yang saya hormati. Maka benar kata Hasan Al-Basri, memang penyakit yang paling mengerikan adalah hawa nafsu kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang. Demikian pula ucapan yang dinukil oleh beliau, oleh Ibnu Battal Al-Ukbari, adalah ucapan Abu Qilabah rahimahullah. Iyyakum wa ashabul khusumat, fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatikum aw yulbisu alaikum ba'da ma ta'rifun. Kata Abu Qilabah, hati-hati kalian dari ashabul khusumat. Hati-hati kalian dari golongan orang yang senangnya bertikai, senangnya khusumat. Ngaji jarang, baca kitab langka. Jarang sekali sehingga dikatakan langka, sudah hampir punah. Tetapi majlisnya isinya ikhtilafat, khusumat, selalu khusumat. Setiap membuat obrolan atau majlis selalu isinya membongkar, menyingkap, apalagi membuktikan kesesatan, apalagi isinya itu. Si fulan, wa si alan. Masya Allah, bukan tidak perlu memang. Kalau memang benar-benar sesat perlu dijelaskan, tapi porsinya. Apakah itu yang lebih banyak daripada baca kitab-kitab para ulama? Majlis di sana menyingkap, di sini menyingkap, di sana menyingkap, sikap-sikapan terus. Di sana membongkar, di sini membongkar, di situ membongkar, bongkar-bongkaran terus. Kapan baca kitab para ulama? Penulis kitab ini yang saya baca, kalau lihat judulnya kan mengerikan. Sallus suyuf wal asinnah ala ahlil hawa wa ad'iyatis sunnah. Pedang terhunus dan tombak-tombak yang terhunus terhadap ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, dan para pengaku-pengaku sunnah. Tetapi ketika syekhnya datang ke sini kemarin, kita tanya masalah hizbiyahnya ini, hizbiyahnya itu, tidak respon dia, dingin. Sampai kemudian terakhir berkata, aku nasihati kalian, jangan pusing dengan yang demikian. Baca kita para ulama. Nasihat penulis yang menyatakan begitu. Jangan kalian disibukkan dengan yang seperti itu. Baca kitab para ulama, kaji kitab mereka para ulama. Selesai. Ya, ini jangan dihabiskan waktu untuk yang begituan. Sambil lewat saja. Sambil lewat. Kebetulan terlewat, kena afwan. Kena. Qala al-imam berkata selanjutnya rahimahullah Ibnu Battal Al-Ukbari, ucapan berikutnya yaitu ucapan Abdullah ibn Aun Al-Basri. Tadi ucapan Abu Qilabah yang menyatakan hati-hati kalian dari ashabul khusumat, dari orang yang senangnya pertikaian-pertikaian. Karena aku tidak aman. Aku khawatir kalau mereka akan menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka. Atau paling tidak akan menyamarkan atas kalian apa yang kalian tadinya tahu. Kalian tadinya yakin, tahu, dengar dari mereka, jadi ragu. Aduh, saya jadi ragu sekarang. Kasihan. Korban. Jangan duduk bersama ahlul ahwa wal fitan, golongan ahlul fitnah atau ahlul ahwa. Berkata Abdullah ibn Aun Al-Basri, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb, istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu." Kata Abdullah ibn Aun Al-Basri, kalau hawa nafsu sudah masuk ke dalam hati, dia akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Lihat. Orang itu bisa berbalik. Tadinya ucapan-ucapan seperti itu pada ustadznya gak pantas. Begitu masuk ke dalam hawa nafsu, berbalik. Ini perlu, ustadz ini harus dikatakan seperti itu. Ajib. Bisa berubah total. Kenapa kacamatanya udah berubah?
Kacamatanya sudah berubah. Kalau pakai kacamata manusia, kotor, cicik. Tetapi ketika kacamata diganti kacamata ayam, sedapnya. Iya kan? Kalau kacamatanya ayam, sedap kotoran-kotoran tadi. Salah di mananya? Kacamatanya salah. Tadinya cara pandang sunnah, cara pandang dalil, cara pandang ilmu dengan bimbingan para ulama, Masya Allah, tiba-tiba berubah menjadi cara pandang hawa nafsu. Maka berubah dia menganggap baik apa yang tadinya dianggap jelek, menganggap bagus yang tadinya dianggap jelek. Masya Allah, berubah sesaat. Demikian pula qaul Arta'ah Ibn al-Mundhir rahimahullah. La an yakuna ibni fasiqan min al-fusaqi ahabba ilayya min an yakuna sahibu hawa. Sungguh kalau anakku menjadi orang fasik lebih ringan bagiku daripada dia menjadi pengikut hawa nafsu. Wa qaulu Malik bin Anas, dan berkata Malik bin Anas, lam yakun min hadhil ahwa ala ahli Nabi SAW wala Abi Bakrin wala Umar wala Uthman. Imam Malik rahimahullah ketika berbicara tentang aliran-aliran sesat hawa nafsu, apa kata Imam Malik? Lam yakun min hadhihi al-ahwa ala ahli Nabi. Sungguh enggak pernah ada hawa nafsu seperti ini di zaman Nabi, tidak pula di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Umar, tidak pula di zaman Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Enggak ada. Qala, ucapan Imam Malik rahimahullah menunjukkan bahwa semua hawa nafsu tadi adalah kebid'ahan. Kalau Abi Qilabah aydan, berkata juga Abu Qilabah, inna ahlul ahwa'i ahlu dhalalah wala ara masirahum illa ila an-nar. Kata Abu Qilabah bahwa ahlul hawa adalah ahlu dhalalah. Pengikut hawa nafsu adalah pengikut sesatan. Dan aku tidak melihat perjalanannya kecuali kepada api neraka. Yani ahli hawa berjalan di atas api neraka itu menuju api neraka. Imma mereka mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, atau mungkin bertaubat sebelumnya, wallahu taala a'lam. Tapi arahnya ke sana. Demikian kata Abu Qilabah. Wa innan nifaqa kana duruban, dan sesungguhnya yang namanya kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Ini di antara ucapan ulama yang menunjukkan bahwa ahlul bid'ah itu mirip dengan munafik. Munafik itu adalah orang yang mengaku beriman tetapi ternyata hatinya kufur. Sedangkan mereka ahlul bid'ah mengaku mereka berpegang pada Quran dan Sunnah, ternyata mereka berpegang dengan hawa nafsu. Al-Qurannya dicocokkan dengan hawa nafsu, Sunnahnya dicocokkan dengan hawa nafsu. Maka disamakan dengan munafik. Maka kata beliau, kata Abu Qilabah, ketahuilah, fajarribhum falaysa ahadun minhum yantahil ra'yan aw qala qawlan fayatanahaduna sayf. Lihatlah mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang memahami pemahaman baru atau berkata dengan ucapan baru, ini ucapan bid'ah, kecuali pada akhirnya nanti berakhir dengan pertumpahan darah. Lihatlah. Tidak berakhir kecuali dengan pertumpahan darah. Wa innan nifaqa kana duruban, dan sungguhnya kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Disebutkan dalam surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Allah sebutkan wa minhum. Jenis-jenis munafikin. Apa di antaranya? Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, ternyata diselisihi janjinya. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka munafikin ada yang mencerca kalian dalam sedekah. Sedikit, Allah enggak butuh dengan sedekah seperti itu, sedikit sekali. Ketika banyak, wah ini riya, ini pengen dipuji. Munafik bertingkat-tingkat. Ada yang berjanji kepada Allah kemudian dikhianati oleh dirinya sendiri. Ada yang mencerca sedekah. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi, dan di antara mereka ada yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa qauluhum wajtama'u fi syakk wa takdzib. Berbeda-beda ucapan para munafikin tadi, tapi mereka sama dalam satu masalah, yaitu keraguan dan pendustaan. Ini mereka semua mendustakan Rasulullah, semuanya enggak percaya pada Rasulullah SAW. Tapi pura-pura muslim semuanya, berarti munafik semua ini. Kelihatannya berbeda-beda. Yang ini keceplosan ketika mengucapkan satu kalimat menyakiti Nabi. Ditegur oleh Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bermain-main?
Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ada yang menuduh Rasulullah berdusta atau Rasulullah tidak adil, seperti Dzul Khuwaisirah, munafik lagi. Ada yang keceplosan lagi mengucapkan demikian, mencerca sedekah. Ada yang keceplosan lagi begini dan begitu. Semuanya berbeda-beda, tapi itu sumbernya sama, yaitu ketidakberimanan yang ada dalam hati atau takdzib wasyak yang ada dalam hati. Keluarnya berbeda-beda. Demikian pula haula'i, kata beliau rahimahullah, kata Abu Qilabah. Demikian pula mereka para ahlul ahwa. Mereka berbeda-beda ucapannya. Ada yang berpendapat dengan madhab ini, madhab itu, madhab-madhab sesat. Tetapi ijtama'u fi sayf, mereka sepakat dalam satu masalah, yaitu halalnya darah orang yang menentangnya. Wala ara masirahum illa ilan nar, dan aku tidak melihat mereka kecuali perjalanan mereka itu berakhir dengan nar. Maka dikatakan walaupun berbeda-beda alirannya, semua ahlul ahwa berpendapat sama pada akhirnya menghalalkan darah. Wa qala Ibrahim an-Nukhai fi qawlihi azza wa jalla. Dan Ibrahim an-Nukhai berkata dalam ucapan Allah azza wa jalla, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kami berikan pada mereka, kami lemparkan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Apa kata Ibrahim an-Nukhai? Hum ahlul ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa. Berkata Ibnu Battah, a'adana Allah wa iyyakum minal ara'il mukhtara'ah. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari pendapat-pendapat yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang diikuti, dan dari madhab-madhab yang bid'ah. Fa inna ahlaha kharaju 'an ijtima' ila syatta. Karena mereka keluar dari persatuan kepada perpecahan. Sesungguhnya masih ada lagi. Masih ada 3 halaman lagi ucapan para ulama. Tetapi kelihatannya kalian sudah gelisah. Kenapa? Lanjutkan apa pertanyaan? Bagaimana? Baik, jazakumullah khair. Apakah ada pada saat ibadah haji terjadi ikhtilat? Iya, terjadi ikhtilat. Dan kita berupaya untuk menghindari ikhtilat tersebut. Yang hendaklah kita bergabung bersama kaum laki-laki. Dan ketika tanpa disadari mendekat lagi dengan kaum wanita, hendaklah menjauh kembali. Dan demikian yang dilakukan oleh mereka kaum mukminin, kaum mukminat di sana. Apakah di surga masih ada ujian? Di dunia adalah darul ibtila, sedangkan di akhirat adalah darul jaza. Tetapi kalau pertanyaannya apakah ada ujian, kita tidak bisa menyatakan tidak ada, karena nanti anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik akan diuji di sana. Sehingga yang dimaksud ujian dalam bentuk-bentuk seperti di dunia sudah tidak ada. Bahwa di sana sudah darul jaza, tempat pahala dan balasan-balasan. Ustaz, mohon nasihat buat para istri yang tidak mau berhijab atau menjaga kehormatannya. Nah, kita pesankan pada mereka untuk bertakwa pada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat hari akhir. Rasulullah SAW mengancam sinfani min ahli nar, 2 golongan dari ahli neraka, setelah menyebutkan rijalun ma'hum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Golongan yang kedua disebutkan nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah, yaitu wanita yang berhias, yang memakai pakaian tapi telanjang, masih membuka auratnya atau membentuk auratnya, menyanggul rambutnya, melenggak-lenggokkan badannya. Dikatakan Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Dia enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai dalam jarak yang kada wa kada, yang sangat jauh.
Tolong jelaskan tentang jual beli secara ainah dan jual beli dengan dua harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu taala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul ainah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai dalam jarak yang kada wa kada, yang sangat jauh. Tolong jelaskan tentang jual beli secara ainah dan jual beli dengan dua harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu taala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul ainah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai. HP saya ini 1,5 juta dibayar tahun depan. Nanti saya akan beli HP-mu. HP ini juga 1 juta kontan. Kamu kan dapat uang kontan. Orang tadi berpikir, ya ini jual beli. Maka mulai harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu taala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul ainah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai. HP saya ini 1,5 juta dibayar tahun depan. HP 1 juta kontan. Dia pulang bawa apa? Uang 1 juta. Berapa hutangnya? 1,5 juta. Itu bai'ataini bi bai'ah. Dua jual beli di dalam satu majelis. Dan itu yang dikatakan bai'ul ainah. Idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar. Nah, ila akhir hadis. Apakah itu dakwah sururiyah? Ini benar nih tanya. Apa belum tahu sururiyah? Nah, dakwahnya sururiyah, dakwahnya Muhammad Surur. Apakah ia dijawab Abdul Hakim Abdad atau Abu Haidar, Ali Musli dan konco-konconya salafiyun atau ahlul bid'ah? Jika masuk mereka ahlul bid'ah, apa kebidahan mereka? Apakah syarat-syarat dan ketentuan menghajar ahlul bid'ah? Apakah dai-dai sururin perlu dihajar? Bagaimana cara menghajar mereka? Masya Allah, banyak banget pertanyaan. Bismillah. Sesungguhnya sururiyah hanya istilah saja. Walaupun asal muasalnya dari seseorang yang di Inggris sana, dia lebih ridho untuk tinggal di Inggris daripada di negerinya muslimin. Dia lari dari Saudi untuk tinggal di Inggris. Kemudian mencaci maki Saudi dan mengkafirkan Raja Saudi. Dan juga antek-anteknya yang dikatakan oleh mereka, antek-anteknya, yaitu para ulama, juga dikafirkan oleh dia. Dan kemudian mengajarkan pemikiran-pemikiran yang sesat seperti Ikhwanul Muslimin, tetapi mengaku salafi. Ini Muhammad Surur Al-Adi. Sehingga jadi istilah model yang seperti itu dikatakan sururi. Jadi pemikirannya seperti Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia punya majalah pertama, majalah As-Sunnah. Kemudian As-Sunnah awalnya ditazkiyah oleh para ulama, ternyata berubah, bergeser. Mulai berani mencerca para ulama sampai menyatakan para ulama adalah munafiqin, maka mulai dicerca oleh para ulama, enggak laku lagi. Ditahdzir oleh para ulama, enggak laku. Ganti Al-Bayan. Ganti majalah Al-Bayan yang disebarkan oleh As-Safwah dan konco-konconya, termasuk Abu Haidar. Kemudian dalam keadaan mereka seperti itu, mereka tidak lepas dari dua majalah itu, sehingga dikatakan oleh salafiyin di sana, lakumul bayan was sunnah, walanal kitab was sunnah. Kami punya Alkitab was sunnah, sedangkan kalian hanya punya majalah bayan dan majalah sunnah. Sampai kemudian dia dalam keadaan menyebarkan pemikirannya sampai ke seluruh negeri, sampai masuk ke Indonesia dengan nama Al-Muntada. Al-Muntada ini sama dengan Al-Muntada yang ada di London. Namanya sama persis. Waktu itu saya diajak untuk mendirikannya dalam keadaan tidak tahu apakah itu yayasan ini atau yayasan itu. Ngakunya yayasan Salafi. Sampai ketika saya bertemu dengan Syekh Rabi, saya tanya. Alhamdulillah sempat ketemu dengan Syekh, dan saya tanya, dan dikatakan hati-hati. Kalau mereka itu benar Al-Muntada dan bergabung dengan London, lihat, sebentar lagi dia akan menjadi musuh terbesarnya Salafiyin. Saya masih ingat ucapan Syekh rahimahullah, akan menjadi musuh terbesarnya Salafiyin di Indonesia mereka.
Ternyata terlihat gejala-gejala benarnya apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi. Disebarkannya majalah Al-Bayan, disebarkannya pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, kitab madrasah, sistem pendidikan Ikhwanul Muslimin. Itu 1 dus lebih dibagi-bagikan gratis. Sehingga saya keluar dan lepas. Walaupun ditawarkan untuk dilipatkan gajinya 2 kali lipat. Saya bilang enggak. Apakah kamu bergabung sama orang-orang keras itu? Iya. Dijuluknya orang-orang keras. Yang dimaksud waktu itu adalah degolan. Iya, saya mau bergabung dengan mereka. Tetapi yang dikatakan dengan sururiyah tidak hanya orang yang ikut dengan mereka secara organisasi, tidak mesti. Orang yang pemikirannya sama walaupun dari jalan lain diistilahkan dengan sururiyah. yakni hizbiyah seperti itu, ngaku salafi tapi pemikirannya pemikiran Ikhwanul Muslimin, yaitu bagaimana mengumpulkan manusia agar semakin banyak dan bagaimana memperbesar hizibnya. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana memperbanyak pengikut. Oleh karena itulah kemudian dikenal sururiyah tidak hanya jalur ini, ada jalur lain juga dijuluki sururi. Padahal mungkin lebih tepat aruri kan begitu. Seperti yang kita sebut tadi, dari Adnan Arur ke Alamus Sunnah, dari Alamus Sunnah ke Sunnah Cerfon, ke mana lagi, sampai muncul buku-buku kecil yang leks itu dari mereka. Sekarang diganti Harokah Sunniyah namanya. Namanya Harokah Sunniyah. Hizbi. Mereka jelas sama dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Sehingga tinggal tanyakan mereka yang disebut tadi, kalian bersama siapa? Bersama para ulama? Apa bersama sururiyin dan hizbiyin? Tinggal jawab. Kalau bersama para ulama ahli sunnah, tinggalkan hizbiyin, sururiyin, kembali pada para ulama. Kalau mereka tetap bersama mereka, jangan mengelak kalau kita sebut dengan hizbi, sururi, ahlul ahwa. Enam. Apakah Ustadz membuat akun Facebook? Saya nggak bisa. Saya belum pernah bisa masuk ke dalamnya. Padahal pernah berupaya, karena ingin lihat saja, nggak bisa. Kenapa? Ustadz nggak bisa masuk kalau nggak punya email. Oh ya sudah, nggak bisa masuk. Apalagi punya akun. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ketika beritanya pertanyaan sama dengan ini, katanya Ustaz punya, coba saya mau lihat, nggak bisa masuk. Nah. Apakah orang kafir yang masuk Islam dalam mengucapkan syahadat harus ada saksi? Allahu a'lam. Apakah radio Roja FM yang mengaku radio dakwah salafiyah betul-betul mereka adalah salafiyun? Orang-orang yang di dalam situ adalah orang-orang yang disebut tadi hizbiyin, sururiyin. Bagaimana akan dikatakan radio ahli sunnah atau salafiyin? Nah, tetapi mereka mengumumkan kajian kita juga, Ustaz. Iya, kajian kita dan kajian hizbi juga diumumkan oleh mereka. Nah, jika kita menisbatkan diri kepada sunnah, tentunya kita adalah orang yang paling semangat menebarkan salam. Beberapa kali Anda mendapati ikhwah yang tidak peduli dengan kaum muslimin, misalnya ketika saling bertemu, ketika hendak ke masjid, diam-diam saja, yang disapa hanya teman-teman sepengajiannya saja. Apakah pendapat Ustaz? Iya, semestinya kita menebarkan salam kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dan muslimin di sekitar kita hampir, sebagian besar mereka, hampir seluruhnya adalah orang-orang awam. Orang awam itu justru lahan dakwah. Artinya mereka lah yang kita harusnya menunjukkan dakwah kita kepada mereka, akhlak kita kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul bid'ah tokoh-tokohnya sedikit, tetapi yang terbanyak dari mereka adalah orang-orang awam yang perlu diberitahu. Karena manusia ada dua jenis, kata Syekh Al-Albani. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Kalau dia orang bodoh diajari, kalau dia adalah orang yang mubtadi' dihindari. Sehingga kebanyakan mereka adalah orang-orang yang awam, orang bodoh.
Sehingga hendaklah kita memberikan salam pada mereka, menyapa mereka, berakhlak baik kepada mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Bagaimana sikap kita terhadap pemikiran cetusan? Sikap salafiyun terhadap sururiyun, dituduh pelaku fitnah yayasan terhadap salafiyun. Berhati-hati dalam hal mentahdir pihak yang dianggap kurang berpegang pada manhaj. Apa yang perlu yang perlu diluruskan dari cetusan ini? Kurang paham. Kelihatannya ke sana maksudnya, kepada beberapa ikhwan salafiyin yang menganggap kita sebagai hizbiyin, memperlakukan kita seperti sururiyin, begitu. Wallahu a'lam. Itu ujian aja buat kita sabar. Ustaz, apakah Abu Nida, Abu Qatadah, Tasik termasuk? Sama mereka. Gampang sesungguhnya. Untuk menjawabnya gampang. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang fulan, wahai Imam, ada fulan datang begini di atas sunnah dan sebagainya, kemana dia datangnya? Aku si fulan, Murji'ah, berarti dia Murji'ah. Tapi dia menjaga sunnah, iya, tetapi dia Murji'ah. Tidak mungkin seseorang mendatangi atau bergabung kecuali dengan yang sejenis. Sehingga kalau bergabung bersama mereka, ya sama dengan mereka. Ngapain pakai ditanya? Nah, jika kita berguru kepada seorang yang suka mencela sesama ahlu sunnah, maksudnya yang tidak pada tempatnya, apakah boleh tetap istifadah kepadanya ini dengan tidak taklid terhadap kesalahannya? Yang jelas harus hadar, harus ekstra hati-hati. Nah, kalau di majelisnya lebih banyak ilmunya daripada fitnahnya, silakan istifadah ilmunya. Tapi kalau di majelisnya banyak fitnahnya daripada ilmu, ngapain untuk ngaji sama mereka? Nah, apakah ucapan-ucapan dan nasihat-nasihat Syekh Rabi Al-Madkhali dalam menghadapi fitnah Damaj atau Syekh Yahya diperintahkan untuk diam, diperintahkan untuk tidak berbicara, diperintahkan untuk tidak lancang menyatakan Syekh Yahya begini, Syekh Yahya begitu? Jangan. Beliau adalah syekh, memiliki ilmu, alim, hafizahullah. Demikian pula Syekh Abdullah bin Mar'i, Syekh Abdurrahman bin Mar'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, semoga Allah memberikan penjagaan terhadap keduanya. Juga sama, alim dan sama-sama muridnya Syekh Muqbil. Nah, sehingga kita diam dan mereka adalah ulama. Kita jauh di bawah mereka. Sehingga jangan lancang kita menjadi hakim, si fulan yang benar, si fulan yang salah, si fulan yang hizbi, si fulan yang tidak hizbi. Jangan. Siapa kamu, siapa mereka? Itu bukan kelas kalian, bukan kelas kita. Kelasnya para ulama dan masyayikh. Lalu siapakah yang salafi? Syekh Yahya Al-Hajuri atau Syekh Abdurrahman Al-Mar'i? Ya dua-duanya. Dua-duanya salafi ahlu sunnah. Nah, kalau siapa yang salah, siapa yang benar, tanya Syekh Rabi. Saya belum tanya. Saudara-saudara kita yang sedang terkena fitnah sekarang ini melakukan pendekatan kepada radio kami dengan cara memberikan bantuan seperti membantu ketika pindahan rumah, pinjaman kendaraan dan lain-lain. Padahal Anda belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya dari mereka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal ini? Bolehkah kita melakukan strategi trik seperti ini kepada para hizbiyin atau yang lainnya
dalam rangka menarik simpati mereka dengan kedok ta'awun. Sebentar, ini orang yang terkena fitnah ini maksudnya siapa? Kalau Hizbin Sururiyin sudah jelas. Kita, kata Syekh Muhammad bin Hadi, jangan menerima bantuan dari mereka walaupun hanya pinjam serutan. Iya, beliau begitu. Walaupun hanya kamu pinjam serutan, jangan. Nanti mereka akan mengatakan mereka itu dibantu saya, begitu. Jangan memberikan fadl alaikum sedikit pun. Kalau hizbin ahli ahwa. Tapi kalau mereka yang dalam keadaan sekarang ini terkena fitnah yang para ulama masih tidak tegas menyatakan mana yang benar mana yang salah, masih dalam keadaan mengatakan sama-sama mereka adalah salafiyin, biarkan saja. Kita perlakukan seperti salafiyin. Kecuali kalau ada perlakuan yang menyelisih sunnah, maka ditegur siapapun orangnya. Saya, kita, ataupun mereka. Kalau menyelisih sunnah harus tegur. Ketika mengucapkan kalimat, ucapanmu jangan seperti itu. Dia syekh, alim. Kepada orang yang berbicara tentang Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdul. Demikian pula kalau kita mendengar dari sebaliknya. Jangan mengatakan seperti itu. Syekh adalah syekh, alim, fadil. Artinya ketika salah jadi tegur. Tetapi kita perlakukan dia sebagai ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Strategi yang seperti itu tidak ada contohnya. Allah Ta'ala alam. Pura-pura kita membantu hizbiyin. Masih ada lagi. Kemarin Jumatan di khutbahnya khotib berbicara, ada kaum apa ini? Golongan yang sudah di neraka bisa berdoa untuk masuk surga. Betulkah ada dalilnya? Betul. Ada riwayatnya. Yani mereka-mereka yang berharap dari Allah Ta'ala karena masih punya iman. Jadi neraka, tapi karena masih punya iman dan masih terus memanggil-manggil Allah Ta'ala, dan kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW, Allah memaafkan mereka dan masukkan ke dalam jannah. Dalam hadis syafaat. Ustaz, bagaimana jika seorang ibu pernah telinganya ditusuk oleh jarum yang dibakar dengan maksud untuk menindik telinganya? Apakah ini termasuk kay? Bagaimana jika seorang itu sebelum melakukan makruh kemudian meninggalkannya? Apakah keduanya termasuk 70.000 orang golongan yang selamat? Nah. Allah Ta'ala alam. Yang jelas kalau dengan api, besi panas, sejenisnya dikatakan kay. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah tentang sunat dengan apa itu yang dibakar, ya. Katanya laser, padahal itu hanya pisau yang membara gitu aja. Itu dikatakan hukumnya seperti kai, makruh. Nah, sehingga Allah Ta'ala mungkin bisa dikatakan pula kalau itu adalah sama dengan besi panas pula, maka itu adalah kai. Siapakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Apakah beliau sururi? Entah namanya apa lagi, saya nggak ngerti. Karena memang zaman fitnah. Yang jelas beliau akhir-akhir ini sudah memiliki kalimat-kalimat yang juga bermasalah, menyimpang, dan sudah dibantah oleh Syekh Bazmul dalam beberapa bantahan-bantahan. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang hampir sama dengan sururi dan hizbi. Hampir sama dengan bahasa yang berbeda. Sampai dia menyatakan haddatsani thiqah pada hari ini tidak sama dengan haddatsani thiqah ketika itu. Jadi menurut dia kalimat haddatsani thiqah disampaikan kepada kami oleh seorang yang thiqah hari ini tidak sama hukumnya dengan ketika zaman salaf. Kalau zaman salaf mengatakan haddatsani thiqah harus diterima riwayatnya. Tapi kalau sekarang haddatsani thiqah enggak bisa. Maka dibantah dengan panjang lebar dengan aqwal ulama salaf bahwa itu adalah kesalahan pemikiran Ali Hasan Abdul Hamid. Enam. Subhanallah. Diundang oleh hizbiyin sururiyin, diundang oleh hizbi sururiyin, ternyata pada akhirnya bermasalah juga.
Apakah bagaimana hukum Ustaz, bagaimana hukum acara Ahsan TV? Apa sih Ahsan TV? Ketika ditanya mereka menjawab bahwa Ahsan TV masih dalam ikhtilaf. Apakah mereka termasuk bermudah-mudahan? Nama TV Ahsan. Di sini. Allah alam. Yang jelas kalau TV dalam acara yang ma'ruf, itu sudah jelas hukumnya haramnya, sudah jelas. Para ulama nggak berselisih melihat acara-acara seperti itu, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Utsaimin berbicara tentang TV yang di Saudi yang jauh lebih baik daripada TV kita. Sudah menyatakan bahwa itu haram. Nah, apalagi TV kita. Hanya saja Syekh Utsaimin ataupun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa itu alat. Sehingga bukan alatnya yang jadi masalah, dipakai baik dia jadi baik, dipakai jelek dia jadi jelek. Tapi sekarang acara di negeri kita ini, kata dia, adalah maksiat yang lebih banyak daripada yang baiknya, maka itu adalah haram. Apalagi yang ada di negeri kita. Barakallahu fikum. Kalau Hasan TV saya tidak tahu. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan menyekolahkan anak di pondok sururi yang mengaku ahlu sunnah? Karena ada seorang yang ngajinya dengan salafi, tetapi dengan alasan di pondok sururi pelajarannya sama dengan di salafi. Bagaimana manhaj ikhwan tersebut atau ikhwan yang demikian? Jazakallahu khairan. Emang nggak ada pondok lain? Kalau nggak ada pondok lain, nggak ada madrasah salafiyah yang kita kenal bermanhaj di atas kitab sunnah. Kalau ada tentunya kita ke sana. Kalau tidak ada, baru kita katakan apakah sudah sampai darurat atau belum. Nah, kalau kita bisa mengadakan sendiri rumah belajar, kalau sekolahan mungkin sulit, rumah saja. Ada berapa di kampung itu, 3 orang, 4 orang, dikumpulkan di satu rumah, panggil pengajar. Apa nggak bisa? Nah, daripada kemudian kalian mendapatkan syubhat-syubhat ketika menjemputnya. Bukan anaknya mungkin diajari alif ba ta. Tapi kamu ketika menjemput anakmu, kamu masih ngaji di sana. Kenapa nggak ngaji ke sini? Sama aja kok. Datang lagi, oh ada syekh datang besok. Hadir ya? Ya, basa-basi lagi. Besoknya lagi, kasih tahu lagi, saya punya buku bagus. Besoknya lagi, terus sampai syubhat itu akan masuk tanpa terasa. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.